Pada video ini saya akan memperkenalkan modul IoT alias Internet of Things yang lagi rame dibicarakan orang-orang karena kemampuannya yang hebat. Oke, modul ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan power menggunakan 3,3 volt dan arus yang dipakai sekitar 240 mA untuk keadaan normal. Modul ini sangat kecil sekali, sekitar 1,5 cm kali 3 cm. Jika kita googling, udah banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan apa itu ESP8266, mulai dari forum-forum yang bahkan yang jualan pun sudah banyak di Indonesia dan cukup murah juga. Untuk jenisnya sangat bermacam-macam, mulai dari ESP01 sampai ESE012. Cuman yang di Indonesia yang banyak ditemukan itu ESP01, ESP07 untuk SMD-nya, dan ESP012. Jadi modul ini tersedia dalam bentuk yang biasa, kaki biasa, yaitu 8 pin, dan yang SMD juga, tergantung kebutuhan kita mau gunakan yang mana. Nah, untuk modul yang saya gunakan yaitu tipe ESP01. Untuk 01 sendiri ada dua, ada yang biru dan ada yang hitam. Kebetulan saya menggunakan yang hitam. Perbedaannya yaitu cuma di besar kapasitas dari memorinya. Yang untuk yang biru 0, megabit dan yang hitam adalah 1 mega. Ini nanti ngaruh ke penggunaan firmware yang akan kita gunakan, karena kebanyakan firmware yang update harus sudah support minimal 1 megabyte. Untuk yang ESP ini ada 8 kaki. Bisa kita lihat konfigurasinya di sini, yaitu PCC, reset, CAPD, dan TXD. Bisa kita tunjukkan sebentar. Sesuai gambar di depan, yaitu yang ini adalah PCC, kemudian reset, CAPD, TXD, RXD untuk komunikasi serialnya, GPIO 0, GPIO 02, yaitu untuk input output, dan yang terakhir ada ground. Untuk modul ini sudah saya tambahkan sebuah kapasitor ukuran 100 nanofarad. Dengan harganya yang murah, terjangkau, dan sudah banyak bisa ditemukan, modul ini bisa digunakan sebagai access point maupun sebagai station. Jika sebagai station, kita tinggal konekkan modul ini ke access point yang tersedia, atau jika sebagai access point, perangkat wifi yang lain bisa connect ke modul ini. Kebanyakan modul ini digunakan bareng dengan microcontroller seperti Arduino ataupun dari ATmega, Atmel, dan microcontroller yang lainnya. Cuman untuk contoh dari saya gunakan bersama ATmega 8535. Untuk pengoperasiannya sangat mudah sekali. Kita bisa langsung memprogram modul ini karena sudah dilengkapi dengan microcontroller, dengan microcontroller dari Node MCU, dengan script LUA, ataupun kita bisa menggunakannya dengan menggunakan firmware AT Command. Karena menggunakan komunikasi serial TTL, jadi sangat mudah sekali, tinggal kita konekkan langsung ke microcontroller TX dan RX-nya. Untuk bisa komunikasi langsung dengan komputer, kita bisa menggunakan hyperterminal. Di sini saya coba menggunakan dari Coolterm hyperterminal. Saya gunakan Coolterm karena sangat mudah dan cukup akurat untuk pengiriman datanya.
ataupun kita bisa menggunakannya dengan komunikasi serial dari Arduino. Contohnya kita tinggal buka dari serial monitor ini, bisa, tergantung. Namun pengalaman saya dari serial Arduino ini lebih presisi pengiriman data dan penerimaannya. Untuk AT Command sendiri banyak sekali firmware yang sudah dirilis, mulai dari versi 0.9.2.2, 9.5 yang lumayan sudah lama sekali, dan yang sekarang yang paling update adalah AT versi 60 dengan SDK .1.5.2. Namun perlu diingat, setiap versi berbeda baud rate-nya, karena ketika kita setting di komunikasi serial kita, baud rate yang kita gunakan berbeda, kita bahkan bisa komunikasi. Untuk versi 9.2 atau 9.5 menggunakan baud rate 9600, sedangkan untuk versi mulai dari AT25 sampai AT60 yang terakhir yang saya dapatkan dari webnya Espressif langsung, yaitu AT60 keluaran bulan Februari. Kita akan coba hubungkan laptop kita dengan modul WiFi ini seperti di gambar yang sudah kita lihat. Kaki PCC untuk warna kuning dan CPD sudah saya konekkan, berarti CPD warna merah sudah saya konekkan ke PCC sebesar 3,3 volt dari modul ini. Bisa kita lihat di sini 3,3 volt untuk powernya, dan untuk kaki TX warna coklat dan RX berwarna hijau kita hubungkan dengan port D dari micro ATmega 8535 port 1 dan 2 ke TX dan RX. Untuk ground berwarna ungu sudah saya hubungkan dengan ground dari micro ini menggunakan power dari USB ASP. Oke, dan micro ini sudah saya hubungkan dengan konektor DB9, kemudian USB yang terhubung dengan laptop ini. Kita coba saja langsung, kita masukkan USB-nya. Sudah terlihat di situ. Ketika nyala, dia langsung restart. Namun kalau kita ingin coba connect langsung dari hyperterminal kita ke modul WiFi ini, kita harus menghapus dulu program yang ada di microcontroller kita. Kita tinggal downloadkan saja program yang benar-benar kosong tanpa ada instruksi apapun. Saya delete untuk EEPROM-nya dan kita program. Oke. Maka ini sudah bisa komunikasi. Kita coba tes. Kalau sudah berhasil, ketika kita kirim AT, jawabannya adalah oke, berhasil. Untuk versi yang lama, yaitu 9.2 atau 9.5, sangat sedikit sekali instruksi AT command-nya, mungkin sekitar 30-an. Yang dasar adalah AT, ada AT RST untuk reset, GMR untuk cek versi. Kita coba saja langsung. Saya gunakan di COM serialnya software Arduino. AT keluar oke. AT RST untuk reset dan hasil sudah di reset.
Kemudian kita akan cek versinya ATGMR, bisa dilihat di sini. Ini menggunakan AT Command versi 60. Selanjutnya ada AT CW mode. CW mode itu yaitu kita akan menggunakan ESP ini sebagai access point atau sebagai station, ataupun kedua-duanya. Untuk kedua-duanya yaitu CW mode 3. Jika sudah oke, berarti ini sudah ada. Bisa kita lihat di sini apakah ada WiFi dari ESP. Nah, sudah terbaca ESP 6 digit di belakang, yaitu MAC address dari ESP ini. Untuk mengetahui dari IP addressnya dengan komen ATCIFSR. IP sebagai access point, IP sebagai station. Masih 0 karena belum terhubung dengan access point. Coba kita akan hubungkan dengan access point. Bisa lihat, nah WiFi sudah connect karena sebelumnya sudah saya konekkan dengan handphone saya. Jadi untuk versi yang baru ini bisa langsung otomatis connect sendiri tanpa perlu instruksi. Itulah kelebihan dari firmware yang lebih update. Kita bisa lihat, cek lagi IP-nya apakah sudah ada. Sudah ada 172.20.10.2, itu IP sebagai stationnya. Sehingga ketika modul ini sebagai web server, kita bisa mengakses dua IP ini, yaitu sebagai access point, sebagai station. Tergantung dari perangkat WiFi kita yang terhubung, apakah langsung ke ESP-nya, apakah ke access point juga. Contoh lainnya lagi, kita bisa mengecek WiFi apa saja yang tersedia di area sekitar sini dengan ATCW Lab. Sudah ada Speedy Instant dan Mogan GoPro ini dari kamera saya sudah terdetek juga. Itulah contoh-contoh dari instruksi AT Command. Sedangkan untuk firmware yang paling baru yaitu AT60 sudah menggunakan versi AT Command yang 1.5, dan di sini banyak sekali instruksi-instruksi setnya, mulai dari basic AT Command sekitar 12 instruksi, ada juga WiFi functionnya sekitar 37, untuk TCP IP commandnya ada 20, sehingga banyak sekali dan kita bisa berkreasi dengan modul ESP ini. Oke, pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara download firmware ke modul ESP ini. Bisa Anda saksikan di video selanjutnya. Oke, thanks for watching.